Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Nusraningrum, Dr. MSI, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok 12 yang berjudul Pendekatan dan Implikasi Koefisien Learning Curve. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Enrico Muhammad Sisrawi, Noni Wahyuni, Michelle Liana, dan Lia Safitri. Izinkan saya untuk mempresentasikan slide pembahasan pertama yang berjudul Learning Curve. Learning Curve atau kurva pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat prestasi kuantitatif dari kemajuan belajar. Terdapat 3 pendekatan matematis untuk kurva pembelajaran, yaitu yang pertama analisis aritmatika, yang kedua analisis logaritma, dan yang terakhir koefisien kurva pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada pendekatan learning curve. Pendekatan learning curve atau kurva pembelajaran menyatakan bahwa bertambahnya pengalaman sampai pada batas tertentu dapat meningkatkan efisiensi. Bila jumlah produksi meningkat 2 kali, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan satu satuan unit produk berkurang dengan tingkat konstanta tertentu. Misalnya, diketahui learning curve 80%, artinya bila produksi pertama butuh waktu 100 JTKL, maka waktu rata-rata akumulasi setiap satuan unit produksi yang kedua. Kemudian keempat dan selanjutnya ke-8 adalah untuk yang kedua sebesar 80% kali 100 sama dengan 80. Yang keempat adalah 80% kali 80% kali 100 sama dengan 64. Dan yang ke-8 sebesar 80% kali 80% kali 80% kali 100 sama dengan 51. Batas nilai pembelajaran biasanya berkisar antara angka 60 sampai 50. Next slide. Selanjutnya, implikasi koefisien learning curve. Implikasi dari kurva pembelajaran antara lain adalah pergerakan tenaga kerja yang menjadi lebih lancar, penolakan pekerjaan yang lebih sedikit sehingga pengerjaan ulang juga lebih sedikit, serta waktu yang lebih efisien dalam menyelesaikan tugas. Kurva pembelajaran juga digunakan untuk merencanakan dan memproyeksikan kebutuhan modal, mengukur efisiensi program pelatihan, serta menentukan keputusan penerapan harga dalam hal biaya masa depan. Dalam bisnis, kurva pembelajaran membantu organisasi untuk mengintegrasikan budaya belajar guna mendorong dan mendukung karyawan agar terus belajar, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja tinggi dan pertumbuhan bagi pelajar dan organisasi tempat dia berada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Noni. Kurva pembelajaran juga membantu dalam membedakan antara orang yang memiliki pengalaman dan yang berpura-pura memiliki keahlian yang diperlukan, serta memberikan informasi tentang tugas-tugas yang harus difokuskan oleh individu sesuai dengan kekuatan dan kelemahan mereka. Kurva pembelajaran juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara berulang. Memproyeksikan kurva belajar yang salah dapat menyebabkan kekecewaan bagi sebagian orang dan membantu organisasi untuk memahami tren yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan perusahaan yang tepat. Kurva pembelajaran juga dapat digunakan untuk mengukur keluaran secara aktif saat mempelajari sesuatu, memperkirakan biaya, dan mengukur kinerja karyawan pada tugas yang berulang. Kurva pembelajaran juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara berulang. Memproyeksikan kurva belajar yang salah dapat menyebabkan kekecewaan bagi sebagian orang dan membantu organisasi untuk memahami tren yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan perusahaan yang tepat. Selanjutnya, menerapkan kurva pembelajaran menggunakan koefisien. Berikut merupakan rumus persamaan koefisien kurva pembelajaran, di mana Tn sama dengan T1 dikali C.
TN merupakan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit ke N. T1 merupakan jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama. C merupakan koefisien kurva pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miss Eliana. Selanjutnya di sini ada contoh kasus yaitu produsen galangan kapal Korea membutuhkan 125.000 jam kerja untuk menghasilkan beberapa kapal penarik pertama yang akan dibeli oleh perusahaan Anda, yaitu Greatwest. Kapal kedua dan ketiga telah diproduksi oleh perusahaan Korea dengan tingkat pembelajaran 85% dengan upah 40 US dollar per jam. Berapakah yang Anda harapkan sebagai agen pembelian untuk membayar unit keempat? Next. Selanjutnya di sini ada penyelesaian di mana rumusnya itu TN sama dengan T1 dikali C. TN itu merupakan jam kerja untuk unit keempat, sedangkan T1 merupakan jam kerja untuk unit pertama, 125.000. T4 sama dengan 125.000 dikali 0,723 sama dengan 90.375 jam. Untuk unit keempat, biaya yang dibutuhkan yaitu 90,375 jam dikali 40 US dollar sama dengan 3.615.000 US dollar untuk membeli kapal. Selanjutnya di samping juga terdapat tabel koefisien kurva pembelajaran di mana koefisien C itu sama dengan N. Tingkat pembelajaran per log 2. Selanjutnya di tabel ini ada unit waktu pertama yaitu sama dengan 1000, unit waktu kedua 0,850, unit waktu ketiga 0,773, unit waktu keempat 0,723, dan unit waktu kelima 0,686. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.